Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ya, saya sambil bikin mie ya. Saya mau bicara tentang vonis Habib Rizik Syihab ya. Itu seperti bom waktu loh itu untuk kekuasaan itu. Jadi kan kemarin divonis kasus Megamendung itu oleh hakim itu kan 8 bulan penjara. Di penjara loh itu, kerumunan di Petamburan, di markas syariah Front Pembela Islam di Petamburan, kerumunan. Jadi di penjara. Tapi sebelumnya waktu awal-awal baru datang dari Mekah kena denda ya, kerumunan di Petamburan tuh 50 juta, berarti dihukum 2 kali kan. Artinya satu kerumunan itu didenda 50 juta tuh Habib Rizik, udah dibayar. Yang kedua kemarin hari Kamis ya, penjara 8 bulan ya. Tapi sudah ditahan selama 7 bulan ya, sebulan lagi insya Allah keluar, insya Allah. Terus kerumunan di Megamendung, saya udah pernah ke Megamendung yang ngelihat makam 6 syuhada itu, cuman 5 makam syuhadanya, yang satu katanya Jakarta. Itu dihukum juga salah, dinyatakan salah oleh hakim. Habib Rizik divonis 20 juta. Kalau nggak bisa bayar 20 juta diganti kurungan 5 bulan. Nah loh, itu vonis ini membuat pemerintah dan penguasa dan para buzzer itu nggak berkutik, termasuk Dr. Tirta itu. Dr. Tirta waktu itu kan membela kerumunan di Maumere kan, bahwa Jokowi yang bikin kerumunan kunjungan kerja di sana dan membuat masyarakat berkerumun karena menanti hadiah yang dilemparkan oleh Pak Jokowi dari mobil. Itu nggak apa-apa kata Dr. Tirta, dan diserang habis sampai dia hancur lebur seperti kencur itu Dr. Tirta. Termasuk saya bikin surat terbuka kepada Dr. Tirta dan dikecam habis oleh netizen karena dia semacam melakukan pengkhianatan intelektual ya terhadap keilmuannya. Itu dia membela seorang penguasa yang melakukan kerumunan, nggak apa-apa katanya. Saya kira satu blunder politik yang dilakukan oleh Dr. Tirta, dan dia sekarang akan hati-hati kalau bicarakan. Nah, sekarang ketika vonis hakim kerumunan yang kemarin itu 8 bulan penjara dan 50 atau 20 juta untuk Megamendung buat Habib Rizik dan subsidi 5 bulan kurungan, ini membuat orang-orang yang pernah merasa berkerumun itu terjahit mulutnya. Dan vonis Habib Rizik ini semacam blessing in disguise ya. Ada hikmah di balik musibah yang diterima oleh Habib Rizik, karena membuat lawan-lawan politik Habib Rizik terutama selama ini yang memenjarakan banyak orang itu, kekuasaan yang membungkam banyak orang itu kemudian akan terjahit mulutnya. Termasuk Mahfud itu akan terjahit mulutnya itu. Mahfud MD ngomong apa, dia ngabalin mau ngomong apa, iya kan? Habib Rizik dihukum nih 8 bulan kan penjara karena kerumunan. Nah sekarang kerumunan Gubernur Hovifah gimana tanggapan Mahfud, gimana tanggapan Dr. Tirta, gimana tanggapan juru Pak Muldoko misalnya, dan kerumunan yang lain. Nah satu lagi vonis yang akan diterima oleh Habib Rizik soal kasusnya di Rumah Sakit Umi Bogor ya kan, yang katanya menyembunyikan hasil tes COVID itu, tidak diungkapkan ke pemerintah, ke Satgas. Dan kalau sampai dihukum lagi berarti akan banyak orang yang terjahit mulutnya, dan menjadi bom waktu itu, membuat orang-orang itu tidak berkutik ya. Orang-orang yang itu pejabat-pejabat publik dan juga anggota kabinet yang kena COVID tapi diam-diam nggak mengumumkan hasil COVID-nya ke pemerintah, tahu-tahu kemudian baru tahu setelah sembuh ya, itu bisa kena hukum kan, iya nggak? Karena menyembunyikan hasil tes COVID. Sebagaimana Habib Rizik
diperkarakan gara-gara itu di rumah sakit Umi kan. Nah, itulah yang saya sebut bom waktu, vonis hakim ya. Waktu apa bisa meledak sewaktu-waktu di kalangan netizen dan meledakkan opininya, menghajar kekuasaan yang semakin tidak adil karena memenjarakan Habib Rizik karena kerumunan, tetapi tidak atau membiarkan kerumunan yang lain tidak diproses secara hukum oleh polisi dan tidak diproses secara hukum dengan cara yang adil dan cukup dimaafkan, minta maaf selesai, bagaimana yang dulu dilakukan oleh Raffi Ahmad bersama Ahok ya. Setelah disuntik COVID itu kan lawan kerumunan tuh, pesta di rumahnya siapa itu, ribut dulu. Nah sekarang karena ada jurisprudensinya, ada vonis yang sudah diterima dari pengadilan, itu menjadi satu jurisprudensi kan, satu panduan untuk hakim-hakim berikutnya dan polisi di hari-hari mendatang untuk memperkarakan setiap kerumunan. Jadi dari segi inilah Habib Rizik itu bisa mendapatkan kemenangan politis yang berturut-turut dengan cara dia ditakdirkan oleh Allah mendapatkan hukuman, mendapatkan vonis 8 bulan ya, dari hakim. Sebenarnya itu satu cara dari Allah untuk menghukum secara sosial orang-orang yang tidak jujur karena kekuasaan, orang-orang yang tidak jujur terhadap dirinya sendiri yang selama ini justru ya, untuk menciptakan kezaliman terhadap Habib Rizik dan kelompok-kelompok tertentu. Itulah satu bom waktu dari vonis Habib Rizik yang insya Allah itu menjadi pelajaran buat ya, hati-hati, jadi pelajaran bangsa kita betapa enggak lah. Oh udah buruan masuk, di suaramu masuk. masih rekaman nih, mau bikin mie-nya sekarang. Udah jangan berisik apa. Kita jangan berisik, nah suaramu masuk kembang kayak terserah lah. Ntar aku laporin lah. Udah mau kemana? Nah sekarang kita bikin mie ya. Saya bikin 4 kilo di hari Sabtu ini. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Hati-hati. Waalaikumsalam. Saya mau bikin mie pangsit karya tangan saya sendiri ya, dengan campurin natrium klorida. Campur keringet. Oke. Belum. Kita bikin mie sekarang, jangan lupa pakai kanji. Pakai kanji. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ketebelan rek, ketebelan ini. Biarin lah, biar kenyang orang. Jadi itulah ya penonton ya soal Habib Rizik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mie karya Yudi Pramuka. Ini kan karya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta. Jadi kita lihat ya hari-hari mendatang ya, soal nasib Habib Rizik itu ternyata justru disiapkan oleh Allah ya, untuk dia menjadi apa, menjadi orang yang berpengaruh di masa depan. Karena orang yang di penjara bukan karena korupsi, bukan karena kejahatan,
tapi di penjara karena politik. Itu dalam sejarah itu justru dia disiapkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin yang bermanfaat untuk komunitasnya, pemimpin yang bermanfaat untuk negerinya, sebagaimana diperlihatkan oleh orang-orang apapun agamanya. Baik Nelson Mandela yang dipenjara, justru dia bisa menumbangkan sistem apartheid dan kezaliman di negerinya, Afrika Selatan. Dan kita harap Allah menumbangkan kezaliman ya, di negeri yang penuh berkah ini, yaitu Indonesia Raya. Meskipun ya, Cina begitu kuatnya dan pengaruh liberal begitu kuatnya, meskipun pengaruh Syiah begitu kuatnya, meskipun pengaruh dari komunis begitu kuatnya, kalau memang pengaruh itu ada. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, satu lagi. Satu lagi. Oh, ini alhamdulillah. Ya, tuh satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Oh, masuk dia. Nggak masuk. Takut sama istighfar dia. Astagfirullah. Mantel. Waduh, nggak mau dia. Nggak mau masuk jeruji. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah gitu aja, ini baru sekilo. Sekarang saya mau gulung yang kedua kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Hari ini hari apa ini? Hari Senin ya. Hari Senin tanggal berapa ini? Tanggal 25 apa 24? Pokoknya tanggal 24 saya punya gaji dari YouTube itu 5.202.000. Tadinya saldonya 0 rupiah ya, 0,00. Jadi yang 3 juta akan saya berikan istri saya, yang 2 juta saya berikan ya 1 juta saya berikan anak saya untuk nambah DP motor 3 juta. Malum dia belum punya motor, cicilan terpaksa ya untuk kerja dia hari tanggal 27. Cicilan satu bulan itu 1.100.000, selama 23 bulan uang mukanya 3 juta, saya tambahin 1 juta, udah ada DP 2 juta. Nah yang 1.200.000 itu saya sumbangkan untuk perjuangan Palestina, untuk kemerdekaan Palestina, dan membantu terutama orang-orang yang terluka di rumah sakit Indonesia. Dan saya mengajak para penonton di 5 benua, saya akan mendedikasikan channel Pesantren Ojo Lali untuk mengumpulkan donasi untuk membantu Palestina, khususnya nanti dananya akan saya serahkan lewat Mercy ya, melalui Pak Ihsan Tholib, keluarga Tholib yang memang dulu berinisiatif dan jurnalis Udin dan Mercy membangun rumah sakit Indonesia di Gaza ya. Silakan untuk mendonasikan dana untuk perjuangan Palestina, dan saya mulai mendonasikan dana saya dari gaji YouTuber 1.200.000 dan tersisa
tersisa 2.000 ya. Kirimkan insya Allah ke rekening ya, satu rekening saja, BCA 700-511-6821 ya. Silahkan berlomba-lomba untuk amal jariah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, jangan kalian tolong menolong 'alal ismi wal udwan, dalam dosa dan permusuhan. Silahkan, dana yang terkumpul akan kami tulis di setiap edisi tentang Palestina di channel Pesantren Ojo Lali, dan mohon disebutkan nama. Kalau tidak berkenan nama, disebutkan hamba Allah, bisa dikirim ke WA ini ya, 081212006145 untuk konfirmasi. Dan kami tekankan, dana ini kami serahkan sepenuhnya melalui Mercy ya, melalui Pak Ihsan Tolib yang kemarin melalui Pak Agus mengirimkan wakaf dari Yayasan Wakaf Silaturahim ya, 100 buah Al-Quran ke Yayasan Pesantren Ojo Lali Indonesia, dan saya terima sendiri. Terima kasih atas Quran wakafnya dari Radio Rasil, terutama dari Yayasan Wakaf Silaturahim. Dan sekarang saya ingin mendedikasikan, mengabdikan, menjadikan Pesantren Ojo Lali untuk alat berjuang fisabilillah dengan cara yang bisa saya lakukan, yaitu mengumpulkan donasi dari Bapak, Ibu, Saudara, kakak, adik sekalian. Niatkanlah, luruskanlah niat untuk berjuang fisabilillah melalui amwal, melalui harta. Terima kasih. Saya Yudi Pramoko, YouTuber tercuah di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.